Sebagai orang Indonesia, kita tuh sering banget mengalami yang namanya nggak enakan. Kita pengen banget bilang enggak, tapi kita nggak tahu gimana cara ngomongnya karena kita sungkan. Mungkin karena yang mintanya juga orang yang berpengaruh, bisa jadi juga karena kita nggak merasa ini hal yang bisa dinegosiasikan. Kalau lo mengalami ini hal yang sangat wajar. Karena ini dialami sama banyak banget orang-orang yang ikut di training gue. Jadi beberapa kali ketika gue memberikan training, company-company yang nge-hire gue tuh specifically bilang, tolong dong ajarin supaya teman-teman di sini lebih berani untuk mengatakan tidak. Nah, sebenarnya, kuncinya untuk mengatakan tidak adalah dengan tidak mengatakan tidak. Nah, gimana tuh caranya mengatakan tidak tanpa mengatakan tidak? Di sini gue akan spill 5 contoh kasus penerapannya yang hopefully akan bisa ngebantu lo untuk bisa lebih berani lagi untuk mengatakan tidak. Bukan karena lo orang yang menyebalkan atau lo menjadi orang yang susah diajak kerjasama, tapi justru karena lo pengen menjadi kolaborator yang lebih baik lagi. Nah, kenapa sih dengan mengatakan tidak, kita itu bisa menjadi kolaborator yang lebih baik? Karena ketika kita mengatakan tidak, kita bisa lebih fokus melakukan pekerjaan kita. Dan ketika kita lebih fokus, otomatis kualitas pekerjaannya lebih bagus. Dan di lingkungan kerja, ketika kita punya kualitas pekerjaan yang bagus, itu akan berdampak positif buat semua orang. Karena atasan kita bakal mendapatkan manfaatnya, karena overall team performance-nya lebih baik, dan orang lain atau kolaborator kita dari departemen yang lain juga mendapatkan kualitas pekerjaan yang memang bagus, nggak dibuat dengan setengah-setengah. Dan tentunya buat kita sendiri juga bagus, karena kita bisa lebih fokus, karena ketika kita itu gonta-ganti konteks, itu sebenarnya makan banyak banget waktu dan energi, sehingga sangat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan tentunya mental health kita. Jadi gue pengen highlight dulu bahwa kalau mengatakan tidak, itu bukan hal yang egois. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kebaikan kita semua bersama. Nah, apalagi coba benefit untuk mengatakan tidak. Coba ya lo share juga di komen. Kalau lo udah paham bahwa mengatakan tidak itu ada benefitnya, kali ini gue pengen nge-spill cara-caranya. Oke, cara yang pertama adalah dengan menanyakan pertanyaan. Jadi misalnya ada situasi di mana lo adalah seorang desainer, lo dimintain sama tim marketing. Tolong bikinin poster dong buat campaign kita yang selanjutnya. Gitu. Posternya harus jadi ya besok. Tuh. Nah, padahal sebenarnya lo udah bikin perjanjian bahwa kalau mau request poster itu 3-5 hari sebelumnya. Tapi kalau misalnya 1 hari sebelumnya berarti ada sesuatu. Jadi instead of lo langsung nge-iyain atau langsung nge-enggakin, lo bisa bilang, oke, sebelum gue melakukan pekerjaan apapun, gue akan nanya beberapa pertanyaan dulu ya. Pertama, apa nih background dari campaign yang akan kita lakukan? Dan yang kedua, apa spesifikasi atau informasi yang penting untuk ada di dalam posternya? Dan yang ketiga, apakah ada hal-hal lain yang perlu gue pertimbangkan di dalam mengerjakan poster tersebut? Ketika kita menanyakan hal tersebut, yang akan terjadi adalah satu, orang yang menanyakan itu bisa jadi malah menarik balik request mereka. Karena seringkali ketika kita kerja di lingkungan yang sibuk, orang itu ketika memberikan request, mereka ngomong aja tapi mereka nggak mikir dulu sebenarnya apa yang benar-benar mereka butuhkan. Mereka latah untuk langsung nge-request aja tapi nggak benar-benar clear mereka tuh sebenarnya butuhnya apa. Jadi ada kemungkinan mereka langsung kayak, aduh banyak banget yang diminta, nanti ya gue get back dulu sama lo. That's good. Itu option yang kedua. Jadi mereka itu akan taking some time to think about it. Karena kalau lo membuat output-nya, tapi input dari si orang tersebut itu nggak jelas, nanti lo bakal kena revisi terus-terusan. Karena apa? Karena ya dia aja belum clear dia maunya apa, dia nyuruh lo coba mengerjakan dengan asumsi yang lo punya, nanti ketika lo balikin, resiko lo kena revisi itu gede banget. Dan again, gue nggak tahu lo suka apa enggak, tapi gue dan banyak klien gue sangat tidak suka mengerjakan yang namanya revisi yang berulang-ulang. Tuh. Option yang ketiga, dia akan sangat clear menjelaskan kebutuhan dia tuh kayak apa. Dan ketika dia sangat clear, kalaupun lo harus mengerjakan, waktu yang lo butuhkan untuk mengerjakannya akan jadi jauh lebih singkat. Itu ya. Jadi ada potensi yang sangat besar, request itu bisa hilang, request itu bisa ditunda, dan request itu bisa diperjelas. Either way, ini semua akan memudahkan hidup lo. Jadi always ketika lo diminta melakukan sesuatu, selalu tanya clarifying questions. That's the first way. Second way,
adalah dengan menunjukkan trade-off. Apa itu trade-off? Trade-off itu adalah implikasi atau konsekuensi dari lo itu men-take sebuah request baru. Prinsipnya adalah kita ini memiliki jumlah waktu yang terbatas, sehingga hal yang bisa kita lakukan itu sangatlah terbatas. Nah, seringkali ketika kita sudah memiliki beberapa hal yang udah kita kerjain, kita dapat request tambahan. Yang artinya, antara kita kerjain semuanya, lalu kita lembur, kita kerjain semuanya, atau kualitasnya jadi turun, atau ada hal yang kita ganti urutannya. Nah, siapapun yang merequest, dia itu harus sadar bahwa request yang mereka berikan itu akan sangat mempengaruhi hal-hal tersebut. Nah, jadi yang lo bisa bilang ke orang yang merequest adalah, thank you for the request, saat ini gue lagi mengerjakan 3 project lainnya. Kira-kira dari 3 project ini, mana lagi sih yang perlu buat gue deprioritize supaya project yang lo minta itu bisa gue kerjain sekarang. Nah, dengan kayak gini, orang itu akan jadi mikir, mana ya yang perlu dia deprioritize supaya kerjaan ini tuh bisa masuk. Let's say, lo ketemu sama kolaborator yang kayak, oh ya nggak bisa dong, semuanya tuh harus dikerjain. Nah, terus kayak, lo bisa bilang bahwa, oke, kalau misalnya memang lo pengen gue kerjain semuanya, implikasinya adalah kayaknya untuk beberapa hal ini, analisisnya tidak akan terlalu maksimal. Gitu. Karena gue akan menggunakan data source yang lebih sedikit dibandingin kalau gue harus mengerjakan pekerjaan yang jumlahnya lebih sedikit. If that's okay, gue bisa coba untuk kerjain semuanya. Tuh. Terus kalau misalnya dia masih ngotot lagi gitu, kayak nggak bisa dong, lo harus kerjain semuanya dan semuanya itu harus dengan kualitas yang sangat bagus gitu. Nah, terus kalau misalnya memang dia masih minta kayak gitu, lo bisa nanya balik lagi. Oke, sebelum gue confirm, balik lagi tadi ke teknik yang pertama gitu. Emang apa sih yang membuat kita harus mengerjakan semuanya di waktu yang bersamaan dengan kualitas yang benar-benar oke gitu. Nah, di situ lo akan memaksa dia untuk berpikir dan mungkin dari pertanyaan lo, dia akan memikirkan kembali seberapa realistis permintaan yang dia berikan. Tuh. Tapi kalau dia masih nggak peduli lagi, that's a red flag. Lo bisa mulai berpikir kayak apakah ini lingkungan kerja yang dimana lo pengen bersama-sama karena ini menunjukkan bahwa kolaborator lo sangat tidak considerate. Kalau itu adalah manajer lo bisa mulai mempertimbangkan untuk at one point lo have one-on-one sama dia dan lo bilang bahwa this is not how you want to work. Atau lo bahkan bisa ngomong sama HR atau ngomong sama manajer lo karena dia tidak considerate dengan your well-being. So that's the second one ya. Gue sengaja lengkap supaya lo nggak mikir kayak tapi gimana. That's the complete answer kalau lo punya orang yang ngasih lo kerjaan tambahan dalam situasi seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah fokus dengan apa yang udah lo kerjain. Karena gini, yang sering terjadi adalah ketika kita mengerjakan suatu hal dan kita diminta ditambahin kerjaan, orang akan punya asumsi kayak, terus kita bilang enggak gitu. Orang akan bilang kayak, ih kok lu enggak kolaboratif sih? Tapi mereka lupa, sebenarnya udah ada banyak loh yang lagi kita kerjain tuh sekarang. Gitu. Nah jadi yang bisa lo lakukan adalah, lo highlight apa aja yang udah lo kerjain, dan lo memberikan apresiasi atau acknowledgement dari apa yang sudah mereka katakan. Jadi lo bisa bilang kayak gini, oh saat ini gue lagi ada beberapa project sih, tapi project yang lo share interesting banget sih. Next time lo bisa kabarin gue ya. Gitu. Nah di situ lo bisa meng-highlight bahwa lo tetap appreciate bahwa lo diberikan kesempatan untuk berkontribusi di sana. Hanya saja saat ini lo memang sedang melakukan hal-hal lain. Nah, kalau lo notice, tadi itu gue menggunakan kata kunci yang sangat penting yaitu tapi. Nah seringkali kalau kita menggunakan kata tapi, apapun yang kita omongin sebelum tapi itu jadi hal yang kurang relevan. Misalnya gue bilang kayak gini, gue suka banget sih sama kerjaan lo, tapi kerjaan lo itu bla 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 bla. Orang nggak akan inget kalau kita pernah bilang bahwa kita suka sama kerjanya dia, yang dia inget adalah apapun yang setelah kata tapi. Nah, jadi kalau misalnya lo berada di situasi kayak gini, setelah kata tapi, lo menggunakan kata-kata yang positif seperti tadi. Kalau gue ulang sekali lagi, gue lagi ngerjain beberapa project sih, tapi project lo menarik banget. Jadi mereka ingat adalah projectnya menarik. Dan next time kabarin ya. So we keep in the loop. Dan kalau misalnya memang ada project-project lagi itu in the near future. Terus kita menunjukkan bahwa kita ini punya intention buat membantu, just right now it's not the right time. Itu adalah strategi yang ketiga. Strategi yang keempat.
melakukan yang namanya 5-minute favor. Nah, seringkali ketika orang itu meminta request sama kita, mereka itu tidak memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan request tersebut. Kadang-kadang bukan karena mereka jahat, tapi mereka beneran nggak tahu. Terutama kalau kita memang bedanya departemen. Jadi gue ingat waktu itu pernah gue punya atasan yang bilang minta ke gue, Vicario, gue butuh banget data untuk market share untuk lini bisnis kita yang ini dibagi berdasarkan gender dan bla 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 bla. Oh, dijelasin gitu. Setelah itu gue tanya ke dia. Terus waktu gue denger request-nya gitu, waduh, ini kalau dia minta datanya ini bakal lama nih, karena gue mesti ngomong sama stakeholder-stakeholder lain, dan at least itu akan makan waktu 2-3 hari, gitu. Nah, di sini gue balik tadi ke taktik yang pertama. Oh, emang apa yang bikin lo membutuhkan si request ini? Gitu. Terus dia ceritain. Dari ceritanya dia, gue jadi bilang, oh, kalau lo membutuhkannya untuk hal tersebut, gue punya report lain yang mungkin tidak sekomprehensif yang lo minta, tapi ini kayaknya bisa menjawab deh kebutuhan lo. Tuh. Terus, dan waktu gue bilang kayak gitu, oh yaudah deh, boleh. Langsung aja gue kasih. Gitu. Jadi, itu hal yang bisa dalam waktu 5 menit, gue bisa stakeholder tersebut merasa dipahami, gue bisa bantuin dia, dan tanpa perlu gue merasa ribet. Dan mungkin gue akan tetap mengerjakan analisisnya. Tapi setelah di obrolan itu, dia agree bahwa analisis ini cukup dikerjain 2 minggu atau 1 bulan setelahnya deh, gue nggak harus buru-buru ngerjainnya. Dan buat gue, it's a huge win karena gue lagi in the middle of other deadline. So, always think about apa hal lain yang lebih mudah yang bisa lo tawarkan sebagai alternatif untuk menjawab kebutuhan orang tersebut. Apalagi seringkali orang itu datang dengan apa yang kira-kira dia butuhkan, bukan kenapa dia butuh hal tersebut. Dan mungkin lo punya jawaban yang lebih simple yang bisa lo kasih ke dia. Teknik yang terakhir, menggunakan alasan. Maksudnya menggunakan alasan di sini adalah kita tambahkan kata karena di belakangnya. Karena riset itu menunjukkan ketika kita menggunakan kata karena, apapun alasan di belakangnya itu akan membantu kita untuk memberikan rasional kenapa sih kita memilih untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi misalnya, kayak tadi tuh, kita dapat request, tapi request-nya tuh masih nggak jelas. Nah, kita bisa bilang kayak, oke, untuk bisa mengentertain request ini, kita akan butuh lo untuk mengisi form ini, karena kita mau make sure kita paham benar-benar apa yang lo butuhkan. Nah, another thing, kalau misalnya lo membutuhkan kita mengerjakan jadi jauh lebih cepat, kita butuh lo untuk mendapatkan approval dari C-level, karena kita udah komit dengan project-project lain. Nah, jadi kita ngomong sesuatu hal dan ada karenanya, karena itu menjelaskan alasan kenapa sih kita melakukan sesuatu. Seringkali kita bilang kayak, waduh, kalau lo nyuruh gue melakukan ini cepet-cepet, kayaknya kita perlu escalate ke C-level. Dan orang bingung, lah kenapa harus sampai eskalasi sih? Ini kan harusnya bisa kita selesaiin bareng-bareng. Lah, kok kenapa gue jadi harus ngisi form sih? Kenapa jadi ribet? Nah, karena itu membantu kita untuk menjelaskan sebenarnya apa nih alasan dibalik dia itu harus melakukan hal tersebut. So, jadi to recap, itu dia 5 teknik untuk mengatakan tidak tanpa mengatakan tidak. Ya, gue recap lagi. Pertama adalah dengan menanyakan pertanyaan penjelas atau asking clarifying questions. Yang kedua, menjelaskan trade-off atau implikasi dari request yang dia berikan. Yang ketiga, lo fokus dengan hal yang udah lo lakukan dan showing appreciation dengan apa yang orang tersebut tawarkan. Yang keempat, doing 5-minute favor alias versi kecil dari apa yang dia minta. Dan terakhir menggunakan because untuk memberikan alasan. Nah, itu dia teknik-teknik untuk mengatakan tidak yang sehari-hari gue pakai dari zaman gue kerja kantoran sampai sekarang gue sehari-hari dealing sama klien. Nah, buat lo lagi di sini, apa lagi nih kira-kira cara untuk mengatakan tidak yang works buat lo dan bisa lo share di sini? Share di komen ya.